Pada Selasa 2 April lalu, tim hukum Ganjar Mahfud menghadirkan 19 orang saksi dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 yang digelar di Mahkamah Konstitusi. Dari 19 saksi tersebut, 10 diantaranya saksi fakta, sedangkan 9 lainnya merupakan saksi ahli. Hadir sebagai saksi ahli, Guru Besar Filsafat dan Etika Frans Magnis Suseno menyebut pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden 2024 merupakan bentuk pelanggaran etika berat. Pendaftaran saudara Gibran sebagai cawapres oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu dinilai pelanggaran etika berat. Keputusan yang diambil dengan pelanggaran etika yang berat merupakan pelanggaran etika berat sendiri. Dalam kesempatan yang sama, Romo Magnis juga menyinggung perilaku bagi-bagi bansos oleh Presiden Jokowi di masa kampanye Pilpres. Bansos bukan milik Presiden, melainkan milik bangsa Indonesia yang pembagiannya menjadi tanggung jawab kementerian yang bersangkutan dan ada aturan pembagiannya. Kalau Presiden berdasarkan kekuasaannya begitu saja mengambil bansos untuk dibagi-bagi dalam rangka kampanye paslon yang mau dimenangkannya, maka itu mirip dengan seorang karyawan yang diam-diam mengambil uang tunai dari kas toko. Itu juga tanda bahwa ia sudah kehilangan wawasan etika dasarnya tentang jabatan sebagai presiden. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Prabowo Gibran, Hotman Paris menyebut Presiden Jokowi membagikan bansos untuk rakyat yang membutuhkan berdasarkan data pemerintah. Presiden hanya simbolik di awal membagikan bansos sesuai dengan data yang sudah ada di kementerian masing-masing. Selanjutnya dilanjutkan oleh kementeriannya. Jadi Presiden tidak pernah membagikan bansos di luar data yang sudah ada. Dari mana Pak Romo tahu bahwa Presiden itu seolah mencuri dari uang bansos lain untuk dibagi-bagikan? Sementara itu, saksi fakta tim Ganjar Mahfud, Mehmet Ali Jaya menyebutkan ada aparat yang dipimpin camat berkumpul dan melakukan yel-yel dengan menggunakan baju Prabowo Gibran di Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Ini kegiatannya seperti apa sih, Pak? Kegiatannya itu, mohon maaf ya, saya praktekkan ya, sebentar ya, saya berdiri ya. Ya. Kan orang itu berbaris semua, berbaris di lapangan ini, di depan rumah, di ketua RT, Pak Camatnya di depan, yang di sininya kepala desa, yang di sininya tokoh masyarakat yang ke satunya. Itu yang mimpin yelnya itu orang sekretariat PPS. Kami relawan Iing siap untuk memenangkan Prabowo Gibran 1 putaran. Siap, katanya semua kan begitu. Lebih lanjut, saksi Mehmet menegaskan dirinya tidak sedang mengarang cerita karena sudah disumpah. Sudah jadi bagian dari alat bukti, Pak? Udah, Pak. Mulia. Jadi saya nggak ngarang-ngarang, Pak, karena udah disumpah dari pagi. Selain di Pandeglang, ketidaknetralan pejabat daerah juga terjadi di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Saksi menilai hal tersebut merupakan bentuk kampanye yang dibungkus dengan senam sehat. Ada apa rame-rame kak? Ini nih, ada senam sehat. Oke, ayo kita gas. Ya, oke gas, tambah 2 orang gas. Nah, di situ ada sekda, ada kepala dinas, kepala desa, seluruh aparatur pemerintah. Nah, ini wakil bupati, nah, ini kepala badan, ASN. Nah, ini bupati yang mulia. Ya. Ini wakil bupati. Video ini di Facebooknya pribadi Bupati Labuhan Batu Utara. Sementara pada Kamis 3 April 2024, tim hukum Prabowo Gibran sebagai pihak terkait menghadirkan 8 saksi ahli dan 6 saksi fakta dalam sidang sengketa Pilpres 2024 yang digelar di Mahkamah Konstitusi. Dari sejumlah saksi yang dihadirkan, anggota tim hukum Timnas Anies Muhaimin Bambang Wijoyanto mengajukan keberatan terhadap saksi ahli.
Edward Omar Syarif Harij atau Edi Hyarij yang dinilai masih berstatus tersangka dari kasus korupsi. Bambang Wijoyanto bahkan meninggalkan ruang sidang saat mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM tersebut akan memberikan keterangan dalam sidang. Majelis, karena tadi saya merasa keberatan, saya izin untuk mengundurkan diri ketika rekan saya Profesor Harij akan memberikan penjelasan. Nanti saya akan masuk lagi di saksi ahli yang lainnya. Silakan. Sebagai konsistensi dari sikap saya. Terima kasih. Dalam kesaksiannya, Edi menyebut Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan dalam mengadili perkara keabsahan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Kuasa hukum paslon 01 maupun kuasa hukum paslon 03 sesungguhnya mempersoalkan hal-hal yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Artinya, kalau Mahkamah Konstitusi ini diminta untuk mengadili sesuatu yang di luar kewenangannya, sesungguhnya kuasa hukum paslon 01 dan kuasa hukum paslon 03 memaksa mahkamah untuk melanggar apa yang kita sebut sebagai yuridikitas berkhinsab. Tak hanya kubu Ganjar Mahfud, tim kuasa hukum Anies Muhaimin juga menghadirkan sejumlah saksi ahli dan saksi fakta dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Apa saja fakta yang diungkap saksi Amin yang mampu mempengaruhi Majelis Hakim MK? Selengkapnya sesaat lagi, tetap di iNews File.